Dan saya teringat dengan kata-kata motivasi bahwasanya ada kesempatan, ambil. Kalau mau usaha itu jangan banyak mikir, mikir sedikit langsung kerjakan. Itu yang menjadi motivasi saya. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Nah, kali ini saya mengunjungi Jack Donut di kawasan Depok. Donat ini bervariasi, toppingnya dan rasanya sangat menarik. Nah, usaha ini sudah dijalani selama 2 tahun oleh seorang ayah, dan seperti apa kisah dan ceritanya, ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam donat. Perkenalkan, nama saya Jumena, owner dari Jack Donut. Alhamdulillah saya bisa mempunyai usaha crepe yaitu donat yang mudah-mudahan ini menjadi usaha andalan yang bisa menjadi kuliner khusus orang-orang yang ingin membeli makanan untuk hantaran, untuk acara-acara keluarga atau acara-acara yang lain. Motivasi saya dalam berjualan atau dalam usaha ini adalah motivasinya ingin membantu banyak orang gitu. Karena kalau kita punya misinya membantu, insya Allah akan dibantu. Dan saya mulai usaha ini dari awalnya adalah mindset kita atau cara pandang kita untuk merubah bahwa setiap kesempatan itu adalah harga emas buat kita. Makanya begitu ada kesempatan saya ambil, dan alhamdulillah melalui kerja keras, perjuangan gitu ya, yang tentunya banyak sekali lika-likunya, yang sampai akhirnya pada hari ini kita bisa merasakan sedikit ada hikmahnya. Kami memulai usaha ini yaitu tadi dari mengambil sebuah kesempatan, dan saya teringat dengan kata-kata motivasi bahwasanya ada kesempatan, ambil. Kalau mau usaha itu jangan banyak mikir, mikir sedikit langsung kerjakan. Itu yang menjadi motivasi saya, dan kami memulai itu sekitar 2 tahun yang lalu, di mana waktu kami memulai itu penuh dengan kendala ya, onak dan duri di sana sini gitu. Karena kami baru memulai usaha 2 bulan, kemudian pandemi datang, COVID yang begitu ganas datang ke Indonesia. Mau nggak mau ini mengakibatkan kita itu usahanya jadi agak terkendala gitu. Namun demikian saya ingin tetap terus berusaha gitu. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun ini tetap usaha gitu. Dan kendalanya memang banyak, diantaranya gitu ya. Itu kita mau belanja bahan pokoknya saja itu seolah-olah diinteni dari kanan dari kiri, pandemi gitu, kita harus jaga jarak gitu, terus nggak boleh berkerumun, antri yang panjang, itulah banyak sekali kendala. Udah begitu, telah matang pun kita untuk pemasarannya pun terkendala, yang gangnya disekat, nggak boleh masuk gitu. Perjalanan untuk memulai usaha itu banyak sekali cobaan dan kendala gitu. Namun demikian saya tetap optimis, berusaha agar tetap bisa berproduksi itu bagaimana.
Walaupun produksinya tentunya sedikit, tapi tetap jalan gitu. Karena saya prinsipnya adalah apapun yang terjadi tetaplah bergerak. Karena kalau sudah bergerak, jalan pasti akan kita temui. Disitulah yang kemudian perlahan-perlahan walaupun pandemi begitu ganas, kita tetap jalan, tetap operasi, tetap produksi tetap berjalan walaupun sedikit, terus gitu ada peningkatan. Alhamdulillah 2 tahun pandemi, bahkan kita itu termasuk yang sedikit beresiko gitu ya. Mungkin awal-awal iya, pas di tahun pertama awal pandemi kita beresiko, tapi kemudian di tahun yang keduanya alhamdulillah ada peningkatan. Akhirnya tetap produksi jalan terus. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Saya awalnya itu bekerja di bidang elektrik. Saya jadi outsourcing di sebuah perusahaan listrik gitu ya, PLN. Kemudian ada kesempatan ini, kemudian saya ambil, saya jalankan. Yaitu tadi motivasi saya adalah ada kesempatan itu emas. Jangan banyak berpikir, pikir sedikit langsung ambil. Itu yang kemudian saya mencoba untuk ambil kesempatan ini, dan perlahan kemudian usaha ini kita jalanin dengan bermacam-macam masukan-masukan dari yang lain supaya usaha ini tetap maju, berkembang, terus bisa dinikmati oleh masyarakat begitu. Menjadi sunatullah mungkin ya, kalau orang terlalu lama bekerja di salah satu bidang itu ada kejenuhan gitu, kemudian kok ada peluang gitu, ada peluang untuk merubah usaha, karena usaha kuliner ini, usaha craft ini usaha mindset gitu ya. Kalau mindset kita berani, terus mindset kita bagus, udah langsung jalankan saja. Memang sih ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jangan, nanti rugi, itu modal besar, resiko besar, tapi ini untungnya juga belum seberapa gitu. Teman, saya yakin gitu, saya percaya bahwa ini pasti akan menghasilkan gitu. Tinggal bagaimana mindset kita gitu ya. Memang jauh sih kalau dihitung-hitung ya, dari elektrik lari ke makanan gitu ya, bermodalkan tekad aja, bermodalkan nanya sana sini, kemudian kita punya teman yang memiliki kemampuan untuk ini, terus kemudian belajar, dan itulah untungnya kemudian saya ikut bergabung di UMKM, karena di UMKM itu ada pelatihan yang itu ilmunya bisa kita manfaatkan di sini gitu. Dan dari situlah saya tetap optimis di usaha ini akan memberikan dampak yang positif gitu. Kalau dihitung modal itu banyak sih sebenarnya gitu, tapi yang paling mendasar adalah tekad. Modalnya adalah tekad yang kuat, semangat yang tinggi, jangan pernah menyerah. Itu adalah modal yang paling utama. Kalau modal dihitung dengan angka 50, 100, kalau kemudian dikalkulasi dengan apa yang kita dapatkan itu nggak seberapa gitu. Yang intinya adalah modal yang terbesar itu modal semangat, modal tekad yang kuat, itu yang menjadi motivasi kita. Alhamdulillah kami dapat kepercayaan dengan teman-teman gitu, karena ini termasuk kerja tim gitu ya, bukan kerja sendirian gitu. Kalau kerja sendirian, saya goreng sendiri, saya jual sendiri gitu ya.
alhamdulillah memang awal-awal seperti itu, kemudian ada beberapa teman yang ikut bergabung yang memasarkan ini dari warung ke warung gitu ya, dengan sistem putus gitu ya. Karena awal-awal memang kami sistem gaji, kemudian sistem gaji ada peningkatan, kami sistem putus. Karena kalau sistem putus itu akan lebih memberikan keuntungan ke dua belah pihak gitu ya. Jadi dari sales, dari kami langsung ke bagian marketing, dari marketing langsung ditaruh di warung-warung untuk dijajakan. Jadi tim kami di marketing itu hanya tugasnya mengantarkan ke warung untuk dijual gitu. Jadi tim marketing inilah tim yang disebut di ujung tombak kami di usaha ini gitu. Jadi kalau tim marketingnya bagus, kita juga produksi akan bagus. Tentunya produksi bagus juga, tim marketing bagus juga, karena hasil produksi ini memang layak untuk dipasarkan. Sebenarnya banyak sekali produk-produk yang diminta sama konsumen gitu. Ada donat bomboloni, ada macam-macam lah ya, ada donat keju, ada donat apa gitu. Cuman setelah kami kami saring, kami evaluasi beberapa produksi, ternyata inilah produksi yang produksi yang digemari masyarakat itu ya. Ini ada 6 varian, ada kacang, ada seres, ada keju, ada coklat dekor gitu ya, ada dusting, gula dusting. Yang agak terbanyak mungkin di gula dekor ya. Ini ada 4 macam gitu. Terus ada di ini seres. Seres itu ada yang coklat, ada yang pink, ada yang warna-warni, dan masih banyak lagi yang lain gitu ya. Kemarin mencoba donat rasa itu mocha. Cuman kalau mocha itu kita kendalanya di mokanya itu nggak bisa kering, di packingnya itu agak susah. Kalau ini ya lengket. Kalau ini kan nggak, ini agak higienis, jadi kita agak tenang gitu ya untuk menjual, karena ini terlindung dari debu dan ini ininya terjaga gitu ya, kebersihannya terjaga, sehingga untuk dijajakan di warung-warung itu kita lebih percaya diri gitu. Ini kuat untuk 3-4 hari gitu ya. Harga di eceran saat ini itu 3.000, walaupun harga 3.000 sebenarnya belum menutupi untuk biaya produksi, tapi memang itu harga yang mungkin standar masyarakat gitu ya. Jadi kalau akan dinaikin sedikit, masyarakat akan berganti nanti. Kami membuat donat itu dari tepung yang nutrisi tinggi ya, di mix. Kemudian setelah dari tepung kita adonin di mixer gitu ya. Setelah di mixer ada beberapa bumbu, ada gula pasir, ada SP, dan banyak lagi yang lain ya, yang tidak, ini kalau disebutkan banyak gitu. Setelah digiling nanti di rolling. Setelah di rolling kemudian diratakan, terus dicetak. Nah, dicetak kemudian masuk ke nampan, nanti siap untuk masuk ke fermentasi, lemari fermentasi. Kita tunggu sampai 2 jam. Setelah mengembang baru siap untuk digoreng. Donat itu memang agak gampang susah, harus harus diperlakukan secara khusus. Karena kalau donat itu
sedang dalam fermentasi, dikasih kena angin dikit aja, dia akan mengecil. Terus kepanasan juga dia akan mengecil. Jadi harus punya perlakuan khusus terhadap donat itu ya. Kalau sudah ngembang harus buru-buru digoreng. Kalau nggak buru-buru digoreng, dia pun akan kembali mengecil. Nanti jadinya kurang sempurna untuk di ini. Alhamdulillah, dari mulai produksi 200 box per hari awal-awal gitu ya, dengan dibantu oleh rekan kerja itu hanya 2-3 orang, kemudian semakin kesini alhamdulillah semakin berkembang. Saat ini sudah bisa produksi itu per hari sekitar 400 sampai 450 per hari per box, per hari box ya hitungannya ya. Jadi itu semua atas kerja keras teman-teman kita semua, tim gitu ya. Karena ada 2 tim ya, tim produksi dan tim marketing gitu. Jadi dari 200 kemudian bertambah jadi 300 gitulah. Walaupun memang banyak kendala tapi tetap terus bergerak. Karena motivasi saya gini, kita itu jangan diam, kita itu harus bergerak. Kalau kita bergerak, insya Allah jalan menuju ke kemudahan itu akan tercapai gitu. Tapi kalau kita diam ya kita nggak akan bisa apa-apa. Dan motivasi saya yang terbesar adalah motivasi untuk membantu. Banyak sekali teman-teman saya itu dengan usaha donat ini bisa menyekolahkan anaknya, bisa membangun rumah, bisa membeli kendaraan, itu dengan donat, usaha donat ini. Inilah yang menjadi motivasi kami gitu. Banyak membantu orang, insya Allah kita akan dibantu. Itu adalah menjadi motivasi kami.